Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. اللهم صل على سيدنا محمد الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصر الأمة وجاهد في الله حق جهاده. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang istiqamah di jalan kebaikan sampai akhir hayat kita. Karena ketika kita istiqamah di jalan kebaikan, maka Allah akan mewafatkan kita di atas jalan itu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'asha 'alaihi mata 'alaihi." Siapa yang hidup di atas sesuatu, maka dia akan wafat di atas sesuatu itu juga. Jadi istiqamah itu juga yang membuat sebab orang itu wafat dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa dipertemukan oleh Allah bersama Rasulullah SAW dan para sahabat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Insyaallah tanggal 10 Maret atau 11 Maret, tapi yang jelas insyaallah puasanya tanggal 1 Ramadan. Iya, itu enggak ada perbedaan pendapat. Ya enggak, Pak? Semuanya pasti 1 Ramadan puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang bulan suci Ramadan, maka Nabi mengatakan, "Marhaban bil mutahhir." Selamat datang wahai yang mensucikan. Ketika itu para sahabat bertanya, "Wa mal mutahhir ya Rasulullah?" Siapa itu yang mensucikan? Al-mutahhir syahrul Ramadan. Yang membersihkan itu adalah bulan suci Ramadan. Yang membersihkan kita dari dosa dan kemaksiatan. Marhaban artinya itu dari kata-kata rohab. Rohab artinya luas. Maka seseorang yang mengucapkan marhaban ya Ramadan, konsekuensinya adalah dia harus menyediakan tempat yang luas untuk bulan suci Ramadan, agar Ramadan, ya, agar dia itu bebas beribadah, dia bisa maksimal beribadah di bulan suci Ramadan. Ya, kalau kita berada di satu ruangan yang luas, tentunya kita lebih bebas dalam beraktivitas, ya, dibandingkan ketika kita berada di satu ruangan yang sempit. Maka kita harus melakukan persiapan untuk memasuki bulan suci Ramadan ini. Para ulama mengatakan syahrul Rajab syahrul zar. Bulan Rajab itu bulannya menanam. Dan itu sudah kita lewati. Wa syahrul Sya'ban, dan bulan Sya'ban ini adalah syahrul saqiz zar. Bulan Sya'ban ini bulan kita mengairi apa yang kita tanam. Wa syahrul Ramadan syahrul hasadiz zar. Ya. Bulan Ramadan adalah bulan kita menuai apa yang kita tanam. Kenapa seseorang tidak semangat beribadah di bulan suci Ramadan? Karena dia tidak menanam. Dia tidak mengairi apa yang dia tanam juga. Sehingga dia tidak bisa menuai di bulan suci Ramadan. Dia nggak bisa panen. Hanya orang yang menanam yang bisa memanen, ya kan?
Man yazra' yahsud. Barang siapa yang menanam, maka dia akan memanen. Di akhirat juga begitu. Seseorang yang tidak menanam di dunia, dia tidak menanam kebaikan di dunia, nanti ketika pada mahsyar orang pada panen, dia tidak bisa memetik. Ya. Nah, karena memang ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu ladangnya akhirat. Maka persiapkan diri sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah dia mempersiapkan dirinya, punya persiapan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, ya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyapa hambanya dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, itu tandanya panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Sebagaimana juga ayat tentang puasa itu dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, imannya yang dipanggil. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang mempersiapkan untuk esok hari. Esok hari bisa bermakna yaumil, hari kiamat, bisa artinya juga bulan depan, minggu depan, atau bulan Ramadan yang akan kita hadapi. Karena gagal mempersiapkan sama saja dengan mempersiapkan kegagalan. Ada nggak orang yang siap-siap jadi orang gagal? Ada. Yaitu orang yang tidak melakukan apapun. Di dunia dia tidak beribadah. Padahal tujuan kita diciptakan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Teman-teman kerja niatnya apa? Ibadah. Niatnya ibadah, menjemput karunia Allah. Makanya kita kerja bukan cari duit, bukan. Tidak pernah di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita untuk mencari uang. Tapi yang Allah perintahkan adalah wabtaghu min fadlillah. Carilah karunia Allah. Kalau yang kita cari karunia Allah, maka yang kita cari pasti yang halal. Kalau yang kita cari karunia Allah, maka mencarinya tidak membuat kita jauh dari Allah. Pada hari ini, di sela-sela kegiatan kerja, kita masih ada pengajian. Kenapa? Karena yang kita cari adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencarinya tidak membuat kita jauh dari keluarga, tidak membuat kita jauh dari masjid. Makanya Allah mengatakan wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Allah nggak pernah mengatakan wabtaghul fulus, nggak pernah. Cari fulus kan? Tapi carilah karunia Allah. Bahkan andai kita nggak dapat uang pun, kita mungkin masih dapat karunia Allah. Mungkin berupa kesehatan, keimanan, ketenangan, ya kan? Ketaatan kepada Allah, itu juga karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka persiapkan diri kita buat planning sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa persiapan untuk memasuki bulan suci Ramadan? Yang pertama adalah al-isti'dad al-ilmi, persiapan secara keilmuan. Siapkan ilmu untuk memasuki bulan suci Ramadan. Dengan apa? Persiapan ilmu itu dengan apa? Tentunya dengan kita membaca buku-buku ya yang bisa menunjang ibadah kita di bulan suci Ramadan, yang bisa memperbaiki ibadah kita di bulan suci Ramadan. Misalnya ada satu buku yang berjudul
hadis-hadis palsu seputar bulan suci Ramadan. Ya. Hadis ini, ya, buku ini perlu kita baca supaya kita nggak salah paham tentang Ramadan. Misalnya ada hadis Nabi, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Ini hadisnya lemah. Ya. Kalau hadisnya ini kita amalkan repot ya. Makanya saya sering mengatakan orang puasa mah nggak usah disuruh tidur, pasti akan tidur sendiri. Apalagi pakai dimotivasi. Ya, jadi di musola ini nggak perlu pasang di depan musola. Selamat datang bulan suci Ramadan. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Nggak perlu. Pasti setelah zuhur pada tidur. Ya, apalagi habis subuh. Nah, ini adalah hadisnya lemah. Atau misalnya juga ada hadis Nabi yang dikatakan sebagai hadis Nabi, padahal itu bukan hadis Nabi. Apa? Kami adalah kaum yang tidak makan kecuali dalam keadaan lapar. Dan kalau kami makan, kami tidak kekenyangan. Ini bukan hadis. Ini adalah perkataan seorang dokter dari Sudan. Ketika ada raja dari Persia sakit, maka salah satu obatnya adalah tidak makan kecuali lapar. Dan kalau makan tidak kekenyangan, itu adalah obat. Di dalam ilmu hadis, kita tidak boleh menyampaikan, tidak boleh menyampaikan itu hadis, padahal bukan hadis. Ya. Para Rasulullah mengatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka akan disediakan tempat duduk dari api neraka. Atau ada juga hadis yang sangat populer, Ramadan itu awalnya rahmah, tengahnya maghfirah, akhirnya pembebasan daripada api neraka. Ini juga hadisnya lemah. Ya. Akhirnya nanti ibadahnya dibagi-bagi. Saya cuma mau dapat rahmatnya doang. Semangatnya cuma di awal. Saya cuma mau dapat maghfirahnya saja. Nah, ini bisa menjadi salah satu referensi kita di bulan suci Ramadan. Kemudian apalagi? Ada buku yang berjudul Ramadan di Rumah Kita. Jadi buku tersebut diarahkan kita, ini tentunya bagi yang sudah berkeluarga ya, diarahkan bagaimana membuat rencana di bulan Ramadan bersama keluarga. Misalnya apa? Membaca hadis Riyadhus Shalihin. Sebelum Ramadan kita beli itu hadis Riyadhus Shalihin. Ya. Kita bisa bacanya bergantian. Hari ini yang baca ayah, besok yang baca ibunya, kemudian nanti anaknya. Ya. Belinya Nuzhatul Muttaqin 2 jilid. Itu penjelasannya singkat padat. Kita baca aja. Sehingga anak-anak kita menjadi akrab dengan hadis. Misalnya sebelum berbuka puasa, ketika misalnya libur, ya. Jadi Ramadan ini juga bulan keluarga. Jangan sampai kita Ramadan ini buka puasanya di luar terus. Nggak pernah ada acara buka puasa bersama keluarga. Padahal acara buka puasa bersama keluarga itu juga bisa menjadi kesempatan, ya, bagi seorang ayah untuk menyampaikan nasihat-nasihat keluarga. Ya, kayak kemarin tuh pas COVID ya, ketika tidak boleh sholat Id, banyak ayah-ayah yang dadakan jadi khatib di rumah ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga buku yang judulnya Pembatal Puasa Modern. Itu tuh dibahas pembatal-pembatal yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW, tapi ada sekarang. Misalnya bagaimana hukumnya menggunakan obat penyemprot asma, itu batal atau tidak? Bagaimana mengkonsumsi obat jantung yang diletakkan di bawah lidah, itu membatalkan atau tidak? Itu bisa dibaca di dalam buku itu. Ya.
syira'ul kutub yurathul ghina. Membeli buku itu membuat kita kaya. Ya. Khairul jalis fi zaman al-kitab. Sebaik-baiknya teman duduk itu adalah kitab, buku. Kalau sekarang khairul jalis fi zaman handphone. Sebaik-baiknya teman duduk adalah handphone. Ya kan? Gara-gara handphone duduk berdekatan tapi nggak ngobrol kan. Gara-gara handphone yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadikan bulan Ramadan ini sebagai syahrul ilm. Bulan kita meningkatkan keilmuan kita. Kemudian yang selanjutnya, persiapan yang kedua adalah al-isti'dad ar-ruhi. Persiapan secara spiritual. Bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Qurra. Bulan Sya'ban ya. Bulan Sya'ban itu disebut juga dengan Syahrul Qurra. Bulannya membaca Al-Qur'an. Bahkan ada salah seorang salafus saleh yang menutup tokonya. Kalau masuk bulan Sya'ban dia tutup tokonya. Untuk apa? Untuk membaca Al-Qur'an. Maka bulan Sya'ban sudah mulai kita membaca Al-Qur'an. Sekarang ini orang banyak mungkin yang nggak punya Quran. Kenapa? Karena Qurannya ada di handphone. Kalau kita baca Quran jangan lewat handphone, kecuali memang emergency. Ya. Kalau kita baca Quran lewat handphone itu nggak fokus. Nanti baca Qurannya cuma 5 menit, ngelihat grupnya 1 jam, ngelihat Instagramnya 1 jam, ngelihat TikToknya satu jam. Baca Qurannya cuma 5 menit. Nah, kalau baca Quran fokus, ya. Kita ambil mushaf. Saya lihat masih ada megang HP. Kita ngaji dulu ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an kasan. Bacalah Al-Qur'an. Ya. Kenapa? Karena nanti Quran itu yang akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Yang memberikan syafaat nanti 2, As-Siyam wal Qur'an, kata Nabi. Puasa dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat buat kita, akan menutupi kekurangan-kekurangan kita. Man qara harfan minal Qur'an falahu hasanah. Barang siapa membaca 1 huruf saja dari Al-Qur'an, kata Nabi, dia mendapatkan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu huruf, tapi alif itu huruf, lam itu huruf, mim itu huruf. Jadi kalau para jamaah sekalian baru baca alif lam mim, dapat berapa? 30. Ya. Nun dapat 10. Innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Orang yang mulutnya enggak ada bacaan Al-Qur'an sedikit pun seperti rumah rusak. Ya. Orang enggak pernah baca Qur'an, rusak. Hatinya rusak. Hatinya galau. Kenapa sering gelisah? Karena jarang baca Qur'an. Innal qulub tasdau kama yasdaul hadid. Hati itu berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Maka hilangkanlah karatnya itu dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Ustaz, saya belum lancar. Rasulullah mengatakan, orang yang lancar membaca Quran bersama malaikat yang mulia, dan orang yang terbata-bata membaca Quran mendapatkan pahala 2 kali. Jadi gak ada alasan untuk tidak membaca Al-Quran. Dapat pahala 2 kali, pahala membaca dan pahala sulitnya membaca. Dan kalau bisa Al-Quran itu di rumah kita ada lebih dari 1. Ya, di ruang tamu. Agar kita rajin membacanya. Di ruang tamu ada, di ruang tidur ada. Ya. Rumah yang dibacakan Al-Quran
insya Allah tidak akan dimasuki oleh syaitan. Kata Nabi, innal baital ladzi taqra'u fi surat al-Baqarah la yadkhuluhu syaitan. Rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah tidak akan dimasuki syaitan. Quran itu buat yang hidup, bukan buat yang mati. Ini ada orang mati baru baca Quran. Selama hidupnya nggak pernah baca Quran, ketika mati baru dibacain Quran. Apa nggak boleh? Ada orang yang meninggal lalu kita baca Quran? Boleh, untuk menghibur. Ya, untuk menghibur yang sedang terkena musibah. Tapi kitanya juga. Ya. Jadi baca Quran itu sempatkan waktu kita. Kosongkan waktu, jangan nunggu waktu kosong untuk membaca Al-Quran. Ya. Kenapa kita nggak bisa membaca Quran setiap hari? Karena itu zaman sekarang itu karena handphone itu. Akhirnya menghalangi kita untuk tilawatul Quran. Ustaz, walaupun saya nggak baca, tapi di rumah saya penuh dengan kaligrafi. Selalu saya setel murotal. Namanya saja Al-Quran. Dari kata-kata qara'a yaqra'u. Quran, bacaan. Kalau ditempel, itu pajangan. Ya boleh. Walaupun saya nggak baca, saya setel murotal 24 jam. Boleh nggak orang setel murotal 24 jam? Tapi nggak didengerin. Hati-hati ya. Setel murotal tapi nggak didengarkan, itu termasuk hajrul Quran. Termasuk mengacuhkan Quran. Kenapa nggak didengerin? Setel aja, tapi dia ngobrol, dia ini. Harusnya kan didengarkan. Maka kalau kita nggak dengarkan, lebih baik kita matiin. Itu namanya kita mencuekkan Al-Quran. Ya. Jadi rumus berbuat baik, kosongkan waktu, jangan nunggu waktu kosong. Kata Ibnu Athaillah, ihalatukal a'mal ala wujudil farah min ru'unatin nas. Ya, menunggu waktu kosong untuk berbuat baik adalah tanda kebodohan diri kita. Berbuat baik itu kayak kita mau ke toilet. Kita kalau mau ke toilet selalu menyempatkan diri. Pernah nggak bapak-bapak bilang nggak sempat? Mohon maaf, saya banyak acara hari ini tidak sempat saya ke toilet. Nggak ada tuh, saya belum pernah dengar. Siapapun yang bapak temui, kalau kita udah kebelet, pasti kita permisi. Nah begitulah dalam melakukan kebaikan. Kosongkan waktu, jangan nunggu waktu kosong. Nanti bulan Ramadan, optimalkan ke masjid. Ya, masjid. Jadikan itu, tapi dari sekarang, nanti begitu Ramadan kita sudah terbiasa ke masjid. Kata Nabi, idza ra'aitumur rajul ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau kau melihat seseorang terbiasa pergi ke masjid, saksikan ada iman di hatinya. Ya, ke masjid itu sampai mati, bukan nunggu mati baru ke masjid. Ya, nggak pernah ke masjid, sekalinya ke masjid, safnya paling depan. Karena sudah jadi jenazah, safnya paling depan, ya kan? Nggak ada yang sholat berada di depan imam kecuali jenazah. Iya kan? Makanya kata para ulama, ke masjidlah engkau dalam keadaan berdiri. Karena suatu saat pasti nanti kamu ke masjid dalam keadaan berbaring, yaitu digotong orang. Shollu qabla an tusallu. Salatlah sebelum kau disalatkan. Ke masjid itu sampai tua, bukan nunggu tua baru ke masjid. Sehingga di masjid hanya kumpulan orang-orang tua. Kalau sampai tua, kalau enggak, ya kan? Apalagi nanti di bulan Ramadan, ya, kita bangun subuh itu dengan mudah, ya kan? Nah setelah Ramadan itu kita jaga, bagaimana kita bisa tetap subuh di masjid. Memang itu sholat yang paling berat. Sholat yang paling berat bagi orang munafik itu sholat subuh dan sholat isya. Ya, maka kalau mau lihat orang yang beriman, ya, kalau melihat orang yang beriman itu lihat subuhnya di masjid atau tidak. Kalau mau lihat orang Islam, kata Buya Hamka, lihatlah saat sholat Idul Fitri. Ya kan? Ketika sholat Idul Fitri itu semua kumpul tuh, yang sholat seminggu sekali ada, yang setahun sekali ada.
Tapi kalau mau lihat kekuatan iman seseorang, laki-laki, lihat suhunya di masjid atau tidak. Bapak-bapak misalnya yang mungkin sedang mencari suami untuk anaknya misalnya, tanya. Salah satu yang perlu ditanya kepada calon mantu kita, kamu sholat subuhnya di mana? Di rumah. Nah, itu udah jadi catatan. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian juga di bulan Sya'ban ini juga kita sudah mulai membiasakan qiyamul lail, ya, salat malam. Ya. Kata Nabi, wahai hamba Allah, jangan kamu seperti si fulan, bangun malam tapi nggak salat malam. Bangun malam cuma nonton bola. Bangun malam cuma ke toilet. Syaraful mu'min qiyamul lail. Kemuliaan orang yang beriman itu dia bangun malam. Bangun malam itu kunci rizki. Ya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, nih, siapa yang mau rezekinya lancar, insya Allah rezekinya cukup walaupun nggak banyak. Ya, insya Allah selalu ada. Walaupun pas-pasan, pas butuh ada, pas mau umroh ada, mau beli mobil ada. Ini coba amalkan. Yang pertama nih, kalau mau rezekinya lancar, sholat malam. Insya Allah nanti akan dikhususkan rezekinya oleh Allah. Tapi bukannya berarti dia kaya, enggak. Tapi ada aja tuh jalan keluarnya. Ya, ada yang ngasih, kayak ada yang mungkin, pokoknya ada gitu. Ya. Yang kedua, zikir pagi petang jangan tinggalkan. Yang ketiga, istighfar. Kalau minimal sehari 100 kali. Bagus bisa sampai 1000 kali. Yang keempat, sedekah. Nah, coba amalkan. Amalkan apa? 4 hal yang mengalirkan rezeki. Dan 4 hal juga kata Ibnu Qayyim yang menyempitkan rezeki. Al-kasal, malas. Ya. Khianat. Dusta. Sedikit sholat. Kalau mau rezekinya banyak, banyakin sholat. Ya. Ini sholat duha cuma 2 rakaat, tapi doanya masya Allah, ya Allah kalau rezeki di langit turunin ya Allah. Kalau jauh dekatkan ya Allah. Ini sholat duha cuma 2 rakaat. Ya, qillatus shalah, sedikit sholat itu yang membuat rezeki itu juga mantap. Sholat banyakin. Ya. Qabliyah zuhur kalau bisa 4 rakaat. Ba'diyah zuhur kalau bisa 4 rakaat. Nanti sholat zuhurnya berapa ya? 4 rakaat aneh, 12 rakaat. 12 rakaat maksudnya sama sunnah, bukan sholatnya. Nah, insya Allah nanti Allah berikan keberkahan di dalam rezeki. Walaupun nggak banyak, tapi cukup. Bahkan terkadang nggak masuk akal, tapi memang nyata itu ada. Sholat malam, sholat duha udah mulai dibiasakan. Kata Nabi, siapa yang sholat duha 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan rumah di surga untuknya. Belum tentu yang punya rumah di dunia punya rumah di surga. Punya rumah di surga gampang, nggak perlu pakai booking fee, nggak ada booking fee, nggak ada cek rekening. Ya, antum sholat duha 12 rakaat, kata Nabi akan dibangunkan rumah di surga. Tapi memang Nabi nggak menyebutkan tipe berapa. Tapi insya Allah semakin banyak rakaatnya, tipenya semakin luas. Ya, ya. Semakin luas insya Allah. Semakin banyak sholatnya, semakin luas. Persiapan yang ketiga adalah persiapan secara finansial. Apa itu? Ramadan banyakin duit. Ya, banyakin duit. Buat apa? Buat sedekah. Buat sedekah.
Kata Muawiyah bin Abi Sufyan, bersedekahlah dan jangan bilang tidak mampu. Karena sebaik-baiknya sedekah itu dalam keadaan tidak mampu. Dalam Islam itu malah ketika lagi susah itu disuruh sedekah. Ya, makanya kata Ibnu Taimiyah, sedekah itu perang. Ya, sedekah itu perang. Orang yang berani akan mengeluarkannya dengan gagah. Ya, kan ada orang yang gagah yang keluarin begitu gagah. Berapa semuanya? Tapi kadang takut. Jadi dompet kantong itu sempit. Ya. Sebagai sedekah itu perang. Gimana cara buktinya? Ada terowongan. Di dompet kita ada 100.000 sampai 5.000. Yang mana kita ambil? Itu refleks tangan ngambil yang 5.000. Nggak usah disuruh, itu tangan refleks. Set 5.000. Nah, itu perlu kita latih itu. Ya mungkin latihnya pelan-pelan 10.000. Ada 10, ada 5, ada 10.000. Pilih yang 10.000. Nanti pilih yang 20.000. Nanti pilih sampai 100.000. Jadi pilih yang paling besar, bukan yang paling kecil. Betul. Sedekah itu perang. Kita berperang dengan diri kita sendiri. Baik Ramadan sebenarnya Ramadan Karim. Ya, Ramadan itu bulan kedermawanan. Ya, Rasulullah sedekahnya itu kayak angin yang hembus. Ya sedekah semampu kita sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kita nggak bisa banyak, ya sedikit. Ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Lindungi dirimu dengan api neraka, kata Nabi, walaupun dengan setengah biji korma. Setengah. Nah, salah satunya apa? Memberikan makanan berbuka. Man fattara sha'iman falahu mithlu ajri shaim. Dan saya akan memberikan makanan orang yang berbuka, dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Itu kalau satu. Kalau lebih dari satu yang kita kasih, maka pahalanya bertambah dan bertambah terus. Insya Allah setiap kita bisa bersedekah ya, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Jadi sedekah itu kan salah satu ciri orang yang bertakwa itu kan sedekahnya fis sarra'i wad dharra. Baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan sulit. Lagi susahnya dia tetap mau bersedekah. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan. Sampai jam 1 ya. Gimana, ada yang ditanya atau enggak, Pak? Enggak ada ya. Ini udah pada paham semua ya, Pak. Insya Allah ya. Tinggal diamalkan ya, yang penting tinggal diamalkan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka